Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini, siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Allah, tentunya untuk selalu istiqomah melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid yang kita cintai bersama ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berhubung siang hari ini agak mendung gitu nggih. Tapi semoga pikiran dan hati kita tidak mendung, tetap cerah, secerah setelah kita berwudu gitu. Dan terutama dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, tentu banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam konteks kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai seorang mukmin, yaitu makhluk yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan hal itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan di sini. Ini juga sebagai pengingat gitu nggih, pengingat bagi diri kami dan juga kepada jamaah sekalian bahwa ibadah puasa kita ini dalam bulan suci Ramadan khususnya, mau nanti berakhir 29 atau 30 hari, tetapi ada satu istilahnya, ada satu core ya, ada satu inti yang menunjukkan bahwa orang berpuasa itu jalannya itu hanya satu sebenarnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau dalam surat Al-Baqarah jelas itu la'allakum tattaqun, itu sudah pasti. Tetapi dibalik daripada makna yang bertakwa itu, orang berpuasa ini kan justru meninggalkan sesuatu yang boleh gitu, yang asalnya kita boleh makan, kemudian siang hari ini, apalagi habis pengajian tidak ada makan siang, tidak ada. Mungkin besok dianggarkan Pak. Dan untuk minum juga sama, yang sebelum bulan puasa kita juga boleh minum semaunya, minum yang kita inginkan, mau yang dingin, yang hangat, atau yang panas. Tapi di bulan suci Ramadan itu juga kita stop, kita hentikan. Dan masih banyak amalan lain yang sekiranya di dalam kehidupan normal kita itu boleh, tapi kemudian hanya dengan waktu 1 bulan, dalam perhitungan hijriah itu 1 bulan, kita menghentikan itu semua. Dan ini menjadi usaha dan ikhtiar kita dalam rangka tatakun itu tadi, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita tidak taat, tidak patuh pada Allah, ya mungkin habis ini mokel gitu ya, habis ini minum dan sebagainya. Tapi ini kan orang berpuasa maka harus taat, jadi yang boleh saja tidak dilakukan, apalagi yang jelas tidak diperbolehkan. Itu adalah makna yang pernah atau makna yang bisa kita gali sebenarnya ketika mencermati dan mendapatkan hikmah dari puasa yang kita lakukan.
Yang terkemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa selain daripada usaha untuk menghindari sesuatu yang justru tadi boleh, itu terkadang kala kita dalam kegiatan aktivitas ini agak sedikit ada efeknya, mungkin agak lemes ataupun agak malas, itu juga bisa terjadi. Bahkan dalam aktivitas kita di perkantoran ataupun di pekerjaan kita dan yang lain, itu ada sisi di situnya. Nah, tetapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW ini pernah mengingatkan kepada kita gitu ya, agar apa? Di dalam menjaga konsistensi kita untuk selalu berkhidmat di jalan Allah, untuk selalu tadi taat pada Allah, dalam arti kita juga berpuasa, dan untuk menjaga apa ya, ritme semangat kita gitu ya. Maka Nabi itu sering mengatakan ikhris ala ma yanfa'uka di dalam beberapa sabdanya itu, yang ada di dalam riwayat Imam Muslim ataupun Imam Ahmad, dua orang imam ini. Dan Rasulullah secara formalitas juga mengatakan dari unsur ikhris ala ma yanfa'uka, kita harus bersemangat kepada sesuatu yang baik, yang yang bermanfaat seperti itu, yang berguna. Harus ikhris, harus bergegas dan bersemangat. Dan itu yang akhirnya akan menunjukkan kita bahwa orang berpuasa ini akan dilihat dari sisi semangatnya juga ternyata. Kenapa? Karena dalam tekstualitas ayat ikhris ala ma yanfa'uka itu akhirnya menjadi dua variabel berbeda, yaitu ada al-mu'min al-qawi wal mu'min ad-dha'if. Di hadisnya seperti itu. Jadi al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Allah itu orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang mukmin yang lemah. Nah, terkemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis itu bahwa yang membedakan antara mukmin tetapi dianggap wa fi kullin khairun, sama-sama mukmin tapi yang satu kuat, yang satu lemah. Wa fi kullin khairun, tapi keduanya di dalam masing-masing itu adalah ada kebaikan. Meskipun yang satu agak lemah tadi, agak lemes, agak ya menjalani kehidupan biasa-biasa saja tanpa semangat untuk beragama yang lebih giat, dengan yang kuat tadi dalam arti dia lebih bersemangat. Itu yang membedakan itu tadi. Wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Apa yang bisa kita gali jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Hadis ini sangat populer, mungkin sangat familiar, dan tidak ada mungkin yang tidak hafal. Insya Allah sudah banyak yang tahu. Tetapi di sini Rasulullah dengan tegas memberikan perbedaan antara mukmin yang kuat al-qawiyyu dan ad-dhaif yang lemah. Adalah dari sisi sudut pandang ikhris ala ma yanfa'uka. Jadi mudah. Kita mengukur diri kita saja sendiri, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau kita mungkin di hari ini, hari Rabu gitu ya, tadi sahur pas niat puasa, kita agak semangat apa tidak itu sudah terlihat. Ini dari sisi kita sendiri. Apakah kita ikhris ala ma yanfa'uka ataukah tidak? Kalau kita masih bersemangat untuk menjalani aktivitas dan puasa di hari ini, maka itu sudah bisa dinyatakan al-mu'min al-qawiyyu, yaitu ikhris ala ma yanfa'uka, di dalam konsep daripada yang bersemangat. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, formulasi yang sederhana yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ini tentu mudah kita hafalkan gitu ya. Tapi kadangkala sangat sulit untuk kita lakukan gitu ya. Maka iman kita itu terkadang fluktuatif gitu, kadang naik, kadang turun, jadi tidak flat. Mungkin siang hari ini imannya naik, nanti sore juga bisa jadi
Atau mungkin sekarang agak loyo, nanti sore sudah lebih semangat karena mendekati berbuka gitu ya. Karena berbuka itu adalah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada persoalan ihris ala ma yanfa'uka. Dalam beberapa penjelasan tentang hadis ini itu ada dua hal. Yang dimaksud manfaat dan berguna itu ada dua hal. Sesuai dengan surat As-Saff ayat 9 yang kami sampaikan di awal tadi, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi Allah itu mengutus para utusannya itu dengan dua kunci, yaitu huda, tapi tidak ada Pak Huda, ada ini, tapi bukan Pak Huda. Huda wa dinil haq, dan agama yang benar. Nah, dua kunci ini yang sebenarnya menjadikan kita bisa melakukan orientasi ma yanfa'uka tadi, yaitu adalah yang pertama al-huda itu terkait daripada persoalan ilmu ya, persoalan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu wadinil haq, agama yang benar ini terkait amal soleh. Jadi kita betul-betul minta oleh Rasulullah itu ikhris ala ma yanfa'uka terhadap sesuatu yang bersemangat, yaitu dalam konteks keilmuan, dan yang kedua juga dalam konteks amaliyah kehidupan kita sehari-hari. Minimal itu yang setidaknya menjadikan perbedaan antara mana mukmin yang kuat dengan yang lemah selain dari perspektif teologisnya, akidahnya dan sebagainya, atau ibadah syariat dan fikihnya. Di luar itu adalah ada dua persoalan lagi, yaitu terkait daripada ilmu yang didapatkan, ilmu yang diraih, dan juga yang terakhir adalah terkait daripada amal soleh yang kita kerjakan. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi terkadang kala kita ini agak ngelokronya yang mungkin baik yang pertama tadi ilmu yang bermanfaat, ataupun yang kedua agak tidak bersemangat dengan amal soleh yang kita lakukan. Maka Nabi jelas mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Kalau kita tetap termotivasi dengan dua hal ini, maka ini sudah menjadi dua indikator dalam perspektif hadis ini adalah kita menjadi orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin yang kuat itu bukan dari tampilannya orangnya besar kemudian kuat dan secara fisik gitu, bukan, dan tetapi orang yang betul-betul bisa menghargai dan juga bisa memanfaatkan ilmu yang didapatkan dan selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan itu tadi. Ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya puasa itu sebenarnya menghantarkan kita kepada segala sesuatu yang bermanfaat. Maka kalau kita melihat kitab sahur dari tadi pagi sampai nanti berbuka puasa, itu adalah merupakan usaha kita untuk betul-betul dalam arti ma yanfa'uka tadi, mengamalkan paling tidak poin yang kedua, yaitu amal soleh kita. Meskipun itu adalah syariat perintah agama, tetapi bisa kita lakukan dalam konteks amal soleh dalam perspektif puasa. Banyak hal misalkan. Bahkan di dalam penjelasan yang lain, ikhris ala ma yanfa'uka itu tidak berbuat sesuatu yang telah biasa kita lakukan dalam arti kebaikan. Bisa kita terjemahkan kalau di luar bulan suci Ramadan jamaah sekalian, yang perlu kita tingkatkan misalkan dalam perspektif sholat kita misalkan. Kalau kita tidak biasa menambahkan sholat sunnah setelah sholat yang rawatib, yang wajib itu, mari kita tambahkan. Itu juga bisa kita masukkan dalam arti dan konteks ikhris ala ma yanfa'uka tadi. Yang mungkin biasanya habis duhur langsung pelencing gitu, atau habis maghrib langsung keluar, yaitu setidaknya di bulan suci Ramadan kita tambah dengan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat tambahan, sholat-sholat sunnah, yang itu bisa kita lakukan. Sebenarnya tidak hanya tergantung di dalam bulan Ramadan, tetapi karena ini dalam konteks masih dalam suasana Ramadan, bisa kita lakukan untuk itu. Dalam arti, dalam rangka ikhris ala ma yanfa'uka.
Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, maka penting dalam hal ini setelah misalkan kita mengukur kepribadian kita, kita menjadi orang mukmin yang kuat misalkan dalam satu kali waktu misalkan. Tapi dalam hadis ini kemudian Rasulullah menyatakan lagi, wasta'in billah wala ta'jiz. Jangan lupa untuk selalu tetap minta tolong kepada Allah dan jangan pernah juga bersikap lemah lagi. Lah kenapa kok Rasulullah memberikan teksnya berupa wasta'in billah ketika sudah pada posisi yang di atas, menjadi mukmin yang kuat dalam perspektif ilmu tadi, dalam perspektif amal soleh tadi, tapi tetap harus wasta'in billah. Karena adalah justru orang mukmin yang kuat yang sudah berada pada posisi yang sesuai tadi, maka itu juga sebenarnya sudah menjadi posisi yang dalam kategori orang mukmin yang lebih banyak diuji sebenarnya. Karena orang kuat itu berarti beranjak dari orang yang lemah, dari sesuatu yang telah teruji akhirnya dia menjadi orang yang kuat. Justru untuk menguji kekuatan itu harus perlu diuji kembali. Nah, dalam menghadapi ujian itu tetap selalu wasta'in billah, untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti konsep al-mukmin al-qawi yang dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu ada unsur untuk nilai tawaduknya, ada unsur nilai untuk rendah hatinya. Justru yang sudah kuat tidak semakin menegakkan kepalanya seolah-olah dia yang paling alim, yang paling suci, tidak. Malah justru dikatakan oleh Rasulullah wasta'in billah, tetap harus selalu berposisi sebagai seseorang yang memang kalau bisa selalu mengingat banyak kesalahan agar dia tidak terjebak lagi dalam kesalahan yang sama. Maka dikatakan wasta'in billah. Nah, itulah jamaah sekalian yang membedakan antara manusia dengan iblis itu dalam arti nilai kesombongan itu tadi. Karena dalam surat Al-Baqarah 34 itu dinyatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis itu tidak nurut hanya karena tidak sujud sama Adam, tapi dalam perspektif yang lain itu nurut sama Allah. Disuruh menghuni neraka ya mau dan sebagainya, tapi hanya sujud pada Adam dia tidak mau. Kemudian aba wastakbara, enggan, dan kemudian dia menjadi makhluk yang takabur, wa kana minal kafirin, dan menjadi golongan yang ingkar. Nah, itu kesombongan itu yang akhirnya menjadikan iblis menjadi makhluk yang hina. Nah, manusia ini berada di antara malaikat dan iblis, bisa nanti menjadi orang yang mulia ataupun yang hina. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita apapun, mungkin untuk diri kami sendiri dan jamaah sekalian, itu selalu kita niatkan selama melakukan segala aktivitas kita itu selalu wasta'in billah, minimal dengan bacaan basmalah yang dituntunkan oleh agama kita. Karena dengan wasta'in billah itu mengartikan kita kepada Allah, membuktikan diri kita kepada Allah bahwa kita ini juga selamanya menjadi makhluk yang lemah di hadapan Allah, yang kemudian dengan itu, dengan keridhaan kita kepada Allah, Allah juga akan ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka kemudian Rasulullah itu bahkan dalam kehidupan beliau, di dalam ketika beliau masih di periode Mekah ataupun Madinah, baginda Nabi ini selalu memberikan istilahnya contoh-contoh yang real, contoh-contoh nyata bahwa beliau adalah manusia yang sangat taat, tetapi kemudian juga tidak lupa untuk selalu merendahkan hatinya kepada Allah, bahkan merendahkan dirinya kepada Allah. Bahkan beliau juga meskipun seorang nabi, tetapi amaliyahnya juga melebihi amaliyah manusia yang seperti kita gitu. Bahkan nabi itu kan sudah cenderung pasti dimaafkan oleh Allah segala kesalahannya dan dimasukkan ke surga. Itu masih berbuat amalan ibadah kita, ibadah seperti kita itu lebih banyak daripada kita. Nah, apalagi kita sendiri jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang tentu setiap hari, setiap detik, bahkan setiap menit itu mesti ada kesalahan yang kita perbuat.
Maka dalam konteks menjadi mukmin yang kuat, tidak menghentikan kita atau tidak menjadikan diri kita untuk lupa bahwasanya dalam segala aktivitas itu masih ada yang lebih kuasa. Maka setidaknya dalam kehidupan apapun kita selalu wasta'in billah. Nah, itulah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, puasa itu juga sebenarnya melatih diri kita untuk selalu bersikap dan bersifat rendah hati kepada siapapun. Maka sekali-kali kalau kita seolah-olah menghilangkan atau sekalipun tidak mengingat Allah di dalam pribadi kita, maka itu sudah dianggap kita dalam arti sombong seperti itu. Karena dalam konsep ini berarti kita ingin menjadi orang mukmin yang kuat, kan gitu. Khairun wa ahabbu ilallah. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Lah, kita ini Allah saja, Tuhan kita ini ridho ataupun sangat sayang dan cinta kepada kita. Nah, kita ini kalau dengan sesama manusia dipuji saja sudah sangat senang gitu ya. Dihormati itu sangat senang. Nah, ini yang mencintai dan menyayangi melebihi dari penghormatan dan pujian dari manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru maka al-mukmin al-qawi, orang mukmin yang kuat itu justru lebih banyak dan harus kita upayakan agar puasa kita ini bisa berarti. Jadi tidak setiap tahun hanya melalui puasa bulan Ramadan seperti itu saja. Sehingga nanti di dalam puasa-puasa berikutnya kita akan selalu memperbarui istilahnya kepribadian kita menjadi makhluk yang minimal kualitasnya sedikit meningkat dari puasa yang kemarin. Nah, gitu. Jadi tidak sama seperti biasanya, setidaknya ada peningkatan yang signifikan meskipun sedikit, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menilai dan menjadi saksi pembuktian diri kita bahwa dengan puasa kita bisa menjadi mukmin yang kuat. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, setidaknya mari kita sama-sama untuk merendahkan diri dan hati kita kepada Allah, sehingga dengan itu kalau kita ridho dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita, maka keridhaan kita kepada Allah itulah yang akan menjadikan jalan agar Allah memberikan keridhaan pula kepada kita semua. Sehingga puasa itu betul-betul menjadi sarana ataupun jalan ketika kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Tentunya ini sebagai pengingat bagi kami sendiri dan juga jamaah sekalian. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita menuntaskan selama bulan suci Ramadan puasa kita sampai akhir. Dan yang terpenting adalah ada amaliyah-amaliyah ibadah yang kita tambah setidaknya selain di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan, maka setidaknya ada 1-2 hal dalam perspektif ibadah yang bisa kita perbaharui, sehingga kita betul-betul Allah itu tahu, oh ini ya seorang mukmin yang betul-betul dikatakan al-qawiyyu atau ad-dhaif. Kita tinggal milih jamaah sekalian, karena itu sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Maukah kita hanya sekedar berleha-leha, ya puasa seperti ini saja, sahur yang makan, siang hari ya tidak makan, kemudian berbuka makan, kemudian tarawih, itu saja? Atau kita hanya dalam perspektif sahur itu kita bisa banyak menggali nilai-nilai kemanfaatan. Contoh dari sisi sahur, kalau kita hanya melihat sahur dari sudut pandang makannya itu biasa. Tapi kalau sahur kita lihat dari sudut pandang minimal, alhamdulillah jam 3 atau jam 4 ini kita masih diberi rezeki oleh Allah untuk bisa makan. Padahal jam segitu tidak ada orang yang menyediakan lauk pauk, kita masak sendiri dan sebagainya. Kalau dari perspektif ini kita selalu dengungkan di dalam diri kita, maka tentu kita akan menjadi orang mukmin yang kuat, yang rendah hati dan rendah diri. Dan tentunya dalam perspektif ibadah puasa itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.